Halo teman-teman, masih membahas Donghua Shaolin, di mana kali ini kita akan memasuki season keduanya. Selain melanjutkan kehidupan Tangsan di Akademi Sri Lanka, nanti juga akan banyak terungkap mengenai cerita kehidupan di masa lalunya. Serta akan diceritakan juga backstory dari Tang Hao, ayah dari Tangsan yang berselisih dengan organisasi besar bernama Balai Roh Pelindung. Bagi kalian yang belum menyaksikan season satunya, saya sarankan untuk menyaksikannya terlebih dahulu agar tidak gagal paham saat mengikuti ulasan kali ini ya. Dan saya juga masih belum bosan untuk mengingatkan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan series Donghuanya secara langsung. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Setelah Tangsan berhasil mengalahkan Meng Yiran, ia segera memulai proses kultivasi untuk mendapatkan cincin roh ketiganya, yang nampaknya proses tersebut sangatlah berat. Kita beralih ke tempat ayah Tangsan yang tengah flashback, mengenang masa lalu kelamnya dalam pertempuran melawan Balai Roh Pelindung. Diperlihatkan kala itu Tang Hao muda tengah berlari bersama Ah Yin, sang istri yang sedang menggendong seorang bayi yang tak lain adalah Tangsan kecil. Mereka berusaha melarikan diri dari kejaran orang-orang Balai Roh Pelindung yang masing-masing dari mereka bergelar Dao Luo. Salah satunya adalah Mas Roh pemilik kekuatan roh hantu berwujud bayangan hitam. Dengan susah payah Tang Hao melakukan perlawanan sekuat tenaga menggunakan senjata andalannya, yakni palu Hou Tian. Meskipun ia bertarung sembari melindungi sang istri dan Tangsan bayi, ia berhasil mendesak lawannya dengan hantaman palu Hou Tian yang mengakibatkan semburan magma. Namun muncul lagi master roh lain yang tak kalah kuat. Ia merupakan pengguna kekuatan roh pelindung bunga krisan yang menyerang menggunakan senjata-senjata roh yang tajam dan mematikan. Digempur dengan serangan-serangan dahsyat tersebut, Tang Hao masih bisa menahannya karena meskipun sama-sama bergelar Dao Luo, dua master roh tersebut bukanlah tandingannya. Sayangnya saat mereka kembali melanjutkan pelariannya untuk keluar dari tempat tersebut, datanglah pimpinan dari Balai Roh Pelindung dengan kekuatan yang luar biasa kuat. Ia bahkan menyebut dirinya sebagai dewa. Menyadari hal itu, Tang Hao pun segera mendorong Ah Yin pergi terlebih dahulu dengan harapan sang istri dan anaknya bisa terselamatkan terlebih dahulu. Sementara ia berniat mengorbankan dirinya dengan pertarungan sampai mati. Terlihat cahaya keemasan yang menyilaukan dari langit, pertanda kemunculan dari sang dewa Balai Roh Pelindung. Mereka pun akhirnya bertarung begitu dahsyatnya sebagai puncak perselisihan mereka. Diadulah kekuatan roh pelindung mereka masing-masing. Sebenarnya Tang Hao lah yang lebih unggul dari pimpinan Balai Roh Pelindung dalam duel 1 lawan 1 tersebut. Akan tetapi saat ingin menghabisinya, tiba-tiba dua anak buah yang bergelar Dao Luo tadi menyatukan kekuatannya untuk menekan Tang Hao, sehingga sekarang ialah yang kembali terdesak. Ketika Tang Hao sudah berada di ujung maut, Ah Yin tiba-tiba saja kembali untuk menolongnya. Sayangnya keadaan menjadi semakin buruk saat pasukan dari Balai Roh Pelindung pun juga semakin banyak berdatangan untuk mengepung mereka berdua. Sampai pada akhirnya, Ah Yin yang merasa tidak punya pilihan lagi memutuskan untuk menyerahkan bayi Tangsan kepada Tang Hao dan berpesan agar Tang Hao merawatnya. Sementara ia akan mengorbankan dirinya dengan menyerahkan seluruh kekuatan miliknya kepada Tang Hao, sehingga ia harus rela kembali menjadi rumput biru perak kecil. Karena hasil latihannya selama ratusan ribu tahun ia berikan kepada Tang Hao dalam wujud cincin siluman roh berwarna merah berusia 100.000 tahun. Tang Hao yang sebenarnya tak menginginkan pengorbanan Ah Yin pun juga tak bisa berbuat apa-apa. Kini yang bisa ia lakukan hanyalah memenuhi permintaan terakhir dari istrinya tersebut untuk menjaga dan merawat Tangsan. Kembali ke masa sekarang, dari sisa benih Ah Yin yang dulu sempat ia tabur telah tumbuh baik di sebuah padang rumput. Tang Hao lalu menceritakan mengenai Tangsan yang kini telah tumbuh semakin dewasa dan semakin mirip dengan Ah Yin. Ia juga menceritakan mengenai Xiao, gadis yang selalu bersama dengan putranya tersebut. Ia berharap kalau mereka kelak tak akan bernasib sama dengan kedua orang tuanya, mengingat Xiao juga merupakan siluman roh yang telah berevolusi menjadi manusia. Kini karena Tangsan sudah memiliki banyak teman dan para guru yang sangat peduli terhadapnya, Tang Hao pun merasa lega dan tak perlu mencemaskannya lagi, sehingga sekarang ia bisa melakukan hal yang dari dulu sangat ingin ia lakukan, yaitu pergi ke Balai Roh Pelindung untuk menuntut balas. Setelah perpisahan tersebut, ia pun bergegas untuk memulai perjalanannya. Scene beralih ke hutan Sindu memperlihatkan pasangan naga Mengsu yang begitu mengagumi kehebatan para murid Akademi Sri Lanka, khususnya kepada Tangsan. Menurut Mengsu, Tangsan adalah anak yang jenius dengan bakat yang luar biasa sehingga ia memiliki keinginan untuk menjodohkannya dengan Meng Yiran. Di sisi lain, Tangsan masih berupaya keras untuk mendapatkan cincin siluman roh ketiganya melalui proses yang terlihat begitu menyakitkan. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba Xiao kembali yang sontak mengejutkan mereka semua. Pandangan Xiao kemudian langsung tertuju kepada Tangsan yang sedang berjuang melakukan kultivasi yang begitu berat.
Xiao yang merasa cemas menjelaskan bahwa proses penyerapan ini memang sangatlah beresiko. Karena berdasarkan apa yang pernah ia pelajari dari Master Xiao, di levelnya yang sekarang seharusnya Tangsan hanya boleh menyerap cincin roh maksimal 1500 tahun. Sementara siluman laba-laba yang sekarang ia serap sudah berusia lebih dari 2000 tahun. Pembicaraan beralih menanyakan bagaimana Xiao bisa selamat dari siluman kera raksasa. Dengan masih ingin menyembunyikan identitas aslinya, Xiao pun terpaksa mengarang cerita kalau tadi saat berada di dalam hutan, terdengar suara auman siluman kerbau yang membuat siluman kera raksasa lari ketakutan dan tak sengaja melepaskannya. Secara kebetulan saat ia terlempar, ia jatuh di samping seekor siluman roh berusia 1000 tahun yang sedang sekarat. Secara kebetulan lagi, saat itu juga ia telah mencapai level 30, sehingga ia pun segera menyerapnya untuk mendapatkan cincin ketiga. Tentu mendengar cerita Xiao yang penuh dengan kebetulan dan serasa tak masuk akal membuat semuanya sangat keheranan. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao memenuhi undangan dari Flander untuk datang ke Akademi Sri Lanka. Di sini mereka tengah membicarakan mengenai perkembangan Tangsan serta hubungannya dengan Tang Hao. Master Xiao mengungkapkan bahwa sebenarnya Tangsan tak hanya punya satu roh pelindung, melainkan bocah itu juga mewarisi roh pelindung Palu Houtian milik Tang Hao. Scene kembali beralih memperlihatkan kondisi Tangsan yang semakin mengkhawatirkan. Proses kultivasi itu pun telah mencapai puncaknya. Akan tetapi karena efek dari siluman laba-laba yang terlalu kuat membuat Tangsan merasakan sakit yang luar biasa. Sampai tiba-tiba dari punggungnya keluar tulang roh yang menyerupai kaki dari siluman laba-laba yang ia serap. Tubuh Tangsan yang tak mampu mengendalikan kekuatan tersebut pun membuatnya terkurung dalam sebuah kepompong. Sementara itu, kesadaran Tangsan kembali memperlihatkan flashback dari kehidupan masa lalunya saat ia tengah berupaya menyusup ke perpustakaan paling rahasia di Sekte Tang untuk mempelajari sebuah teknik terlarang. Sembari berusaha memanjat tebing yang sangat curam, ia teringat dengan hari-hari yang ia jalani di Sekte Tang, di mana ia selalu diremehkan, ditindas, dan dipandang rendah oleh murid-murid lain karena mereka merasa memiliki derajat yang lebih tinggi sebagai murid dalam sekte ketimbang Tangsan yang hanyalah murid luar. Ia juga teringat saat mencoba meminta izin kepada salah seorang tetua untuk diperbolehkan masuk ke dalam perpustakaan rahasia karena ia ingin mempelajari teknik Tangmen, sebuah teknik tingkat tinggi dari Sekte Tang. Namun izinnya ditolak, tetua itu justru menegaskan bahwa perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan paling sakral yang bahkan tak boleh dimasuki oleh murid dalam sekte sekalipun, apalagi Tangsan yang cuma murid dari luar. Dengan keahlian serta informasi yang telah Tangsan kumpulkan selama ini, ia berhasil menyusup ke dalam perpustakaan melewati para penjaga di sana. Sampai tibalah ia di lantai ketiga, tempat di mana gulungan teknik rahasia Tangmen disimpan. Saat ia berhasil membuka gulungan tersebut, ternyata keberadaannya sudah diketahui oleh tetua besar Tang Lan yang merupakan pimpinan tertinggi di Sekte Tang sekaligus penjaga dari tempat ini. Tangsan yang menyesali perbuatannya menyatakan siap menerima hukuman apapun, bahkan meskipun ia dihukum mati. Namun sang tetua justru menyelamatkannya. Kemudian ia justru menjelaskan mengenai Sekte Tang yang semakin hari semakin lemah. Padahal sekte ini dulu adalah sekte terkuat yang sangat disegani oleh semua orang. Alasannya sudah jelas, karena para generasi baru dalam sekte yang terlalu menyombongkan dirinya dari para murid luar, padahal mereka sama sekali tidak berbakat. Hal ini berakibat pada hilangnya banyak teknik rahasia dari Sekte Tang karena para generasi tersebut tak cukup kuat untuk bisa mempelajarinya. Sehingga ia merasa bahwa kehadiran dari Tangsan dengan bakat yang luar biasa mungkin bisa menjadi harapan baginya untuk bisa mengubah Sekte Tang dan membawanya mendapatkan kejayaannya kembali. Scene beralih ke masa sekarang memperlihatkan kondisi Tangsan yang semakin membaik dan akhirnya proses kultivasinya pun telah selesai. Isak tangis haru menyertai momen tersebut. Kemudian Tangsan menunjukkan tulang roh berwujud kaki laba-laba yang keluar dari punggungnya, yang bahkan ia sendiri tidak bisa menjelaskan kondisi apa yang sebenarnya telah terjadi. Saat mereka hendak meninggalkan hutan, tiba-tiba mereka diserang oleh segerombolan siluman laba-laba kecil yang sepertinya anak-anak dari siluman laba-laba yang telah dibunuh Tangsan. Semuanya pun mulai panik karena kekuatan mereka masih belum pulih dari pertarungan sebelumnya. Lalu Tangsan berinisiatif untuk memberikan mereka masing-masing senjata rahasianya karena dengan senjata tersebutlah ia dapat menghabisi siluman laba-laba sebelumnya. Dan benar saja, senjata dari Tangsan sangatlah membantu dalam menghadapi para siluman laba-laba kecil. Senjata itu sangat efektif, bahkan untuk tipe support seperti Oishike pun bisa dengan mudah menggunakannya. Saat Xiao terdesak dan hampir terkena serangan, dengan sigap Tangsan pun datang untuk melindunginya.
Secara refleks ia mengeluarkan tulang roh di punggungnya untuk membunuh para siluman laba-laba yang ingin menyerang Xiaowu, dan sisanya lari ketakutan melihat amukan dari Tang San. Singkat cerita, mereka semua pun berhasil kembali ke Akademi Sri Lanka. Guru Zhao lalu menceritakan semua kejadian yang mereka alami saat berada di dalam hutan Sindhu mengenai Tang San dan Oishike yang telah mendapatkan cincin roh ketiganya, serta kemunculan siluman roh kera raksasa yang sempat menculik Xiaowu. Guru Zhao juga mengatakan bahwa ia masih heran dengan cerita Xiaowu mengenai teriakan kerbau yang sanggup membuat takut siluman roh terkuat tersebut. Kemudian masuklah Master Xiao dalam pembicaraan mereka dengan mengatakan mengenai keberadaan dari siluman roh yang jauh lebih kuat dari siluman kera raksasa di hutan Sindhu yang menjadi kaisar sesungguhnya bagi para siluman roh. Makhluk mengerikan itu bernama Banteng Sanca Ungu, tinggal di dalam danau tenang yang menjadi pusat dari hutan Sindhu. Terdapat sebuah kisah yang menceritakan bahwa dulu pernah ada seorang master roh bergelar Daoluo yang masuk jauh ke dalam hutan berniat menantang siluman kera raksasa untuk berduel. Namun di pusat hutan ia malah bertemu dengan siluman roh yang jauh lebih menakutkan dari siluman kera raksasa. Yang paling mengerikan bukan cuma ukurannya yang luar biasa besar, makhluk itu bahkan juga mengerti bahasa manusia. Pembicaraan kemudian beralih membahas mengenai Oishike yang telah mendapatkan cincin ketiga dari siluman ular terbang, serta Tang San yang juga telah mendapatkan cincin roh ketiganya dari siluman laba-laba, meski anak itu masih belum bisa mengendalikannya. Pembicaraan itu pun ditutup dengan Master Xiao yang mengatakan kalau mungkin kelak kekuatan dari Tang San akan bisa melampaui Tang Hao. Di sisi lain kita diperlihatkan Tang San yang sedang memikirkan ingatan dari masa lalunya. Ia seakan bisa berkomunikasi dengan dirinya di masa lalu yang membuatnya bertekad untuk mulai membangun sekte Tang di dunia baru yang ia tinggali saat ini. Keesokan harinya, Flander mengumpulkan semua murid untuk memperkenalkan Master Xiao sebagai guru baru yang akan mengajar di Akademi Sri Lanka. Semuanya pun menyambutnya dengan gembira, khususnya Tang San dan Xiaowu yang memang lebih dulu mengenalnya. Namun dalam acara tersebut tiba-tiba Tang San berteriak agar semuanya segera menjauh. Dan benar saja, kekuatan dari tulang roh miliknya lepas kendali dan naasnya serangan tersebut mengenai lengan Mang Haojun. Master Xiao berusaha menghandle insiden tersebut dengan mencoba menenangkan Tang San yang terlihat sangat panik. Sementara itu, Mang Haojun yang lagi apes kondisinya semakin buruk karena serangan dari tulang roh Tang San sangatlah beracun. Dibawalah ia masuk ke dalam kamar. Master Xiao lalu menyuruh Tang San agar kembali mengeluarkan tulang rohnya untuk menyerap racun di tubuh Mang Haojun karena hanya dengan cara itu Mang Haojun bisa diselamatkan. Tentu perintah itu membuat Tang San sangat ragu, karena bisa saja kekuatannya lepas kendali dan justru membuat kondisi Mang Haojun semakin memburuk. Sampai akhirnya setelah Master Xiao meyakinkannya, ia pun mencoba cara tersebut dan Mang Haojun pun akhirnya bisa diselamatkan. Keesokan harinya diperlihatkan Master Xiao yang kembali menceramai Tang San. Ia menjelaskan kelemahan terbesar Tang San ada pada perasaannya yang membuatnya tidak bisa berpikir dengan jernih sehingga menghasilkan keputusan yang gegabah. Kemudian ia menyuruh Tang San untuk menunjukkan kekuatan cincin roh ketiga yang baru ia serap. Master Xiao mengamati bahwa rumput biru perak miliknya lebih tipis namun lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi sekarang juga dilapisi racun yang sangat kuat. Mungkin fakta bahwa Tang San memang telah bertindak sangat gegabah, tetapi nampaknya hal itu juga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mengingat cincin dari siluman laba-laba memang sangat cocok untuk roh pelindung rumput biru perak. Kemudian Tang San juga menunjukkan skill ketiganya yang membuat Master Xiao terkejut karena ia bisa mengeluarkan jaring laba-laba. Untuk mewujudkan keinginannya membangun sekte Tang di dunia barunya ini, ia mulai pergi ke kota untuk mencari sumber daya dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat senjata rahasia. Tibalah ia di sebuah tempat yang dipenuhi para pandai besi yang tengah sibuk bekerja. Ia lalu mencari pandai besi terbaik di sana lalu menunjukkan rancangan senjata yang ia inginkan. Pandai besi yang melihatnya kebingungan karena ia tak pernah melihat rancangan senjata serumit itu. Kepala pandai besi mencoba mengorek informasi dari Tang San dari mana ia mendapatkan rancangan senjata tersebut. Namun Tang San menolak menceritakannya dan mempertegas bahwa ia hanya ingin senjatanya segera dibuat oleh pekerja dan dengan bahan yang terbaik. Singkatnya, Tang San menyadari kalau kepala pandai besi itu juga merupakan seorang master roh. Mereka lalu sepakat untuk pergi ke ruangan atas untuk bicara empat mata. Dalam perjalanannya, ia mengamati para pandai besi yang bekerja di sana sangat terampil dan profesional. Ia juga bertemu dengan si kembar Tiling dan Tihu yang dulu pernah ia kalahkan di arena pertarungan roh. Sesampainya di ruangan, mereka mulai membicarakan mengenai kerjasama yang akan mereka sepakati. Kepala pandai besi kemudian meminta jaminan kepada Tang San. Ia masih belum yakin kalau Tang San adalah seorang master roh. Ia pun meminta Tang San untuk menunjukkan ID card master roh miliknya.
Setelah melihatnya, ia sangat terkejut karena di situ tercatat bahwa Tang San sudah berada di level 29, padahal roh pelindungnya hanya rumput biru perak. Tang San lalu menjelaskan bahwa apa yang tertulis di sana adalah perkembangannya setelah lulus dari akademi di kota Nauding. Sementara sekarang ia sudah mencapai level 31 dan baru memperoleh cincin ketiganya. Tak lama setelah itu, si kembar menyusul masuk setelah tahu akan ada proyek baru. Dari sini terungkap bahwa mereka ternyata adalah putra dari si kepala pandai besi. Mereka lalu menceritakan kalau Tang Sanlah orang yang telah menyelamatkan nyawanya di arena pertarungan roh. Kala itu, Xiao yang emosi ingin menghabisi mereka, namun beruntung Tang San berhasil menghentikannya. Setelah mendengar cerita tersebut, tanpa pikir panjang ia pun menyepakati perjanjiannya dengan Tang San, mengingat Tang San telah berjasa untuk kedua putranya. Di sore harinya terlihat Tang San yang sedang menyendiri di sebuah tebing, tengah memikirkan sekte Tang yang akan ia bangun di dunia barunya ini. Tak lama setelah itu, Xiao datang menghampirinya dan bertanya tentang apa yang sedang dipikirkan oleh Tang San. Namun Tang San berbohong dengan mengatakan kalau ia sedang memikirkan ayahnya dan juga Xiao. Sayangnya ketika baru mulai adegan romantis, tiba-tiba mereka dipanggil oleh teman-temannya. Keesokan paginya dimulailah latihan para murid Akademi Sri Lanka di bawah bimbingan langsung dari Master Xiao. Ia memerintahkan Dai Mumbai untuk maju, kemudian menjelaskan kalau Dai Mumbai harus bisa mengalahkan satu persatu murid Akademi Sri Lanka, mengingat di antara yang lain Dai Mumbai lah yang secara teori paling kuat karena telah mencapai level 37. Yang akan menjadi lawan pertamanya adalah Tang San. Namun Master Xiao melarang Tang San untuk menggunakan kekuatan cincin roh ketiga dan senjata rahasianya. Hal ini membuat Dai Mumbai protes. Menurutnya tidak akan adil karena Tang San memiliki level lebih rendah darinya. Selain itu akan percuma latihan bertarung jika harus membatasi kekuatan. Akhirnya Master Xiao pun membatalkan aturannya sehingga mereka bebas menggunakan apapun kemampuan mereka. Setelah mendapatkan aba-aba dari Master Xiao, pertarungan pun dimulai. Seperti biasa, Tang San melancarkan serangannya terlebih dahulu menggunakan rumput biru peraknya. Berkat cincin roh dari siluman laba-laba, kini tali akarnya menjadi lebih tipis namun menjadi jauh lebih kuat. Sebagai tipe crowd control, Tang San jelas tahu bahwa ia tak akan bisa menang jika berhadapan langsung dengan tipe fighter seperti Dai Mumbai. Oleh karena itu, ia stay menjaga jarak dan terus mencoba mengendalikan jalannya pertarungan. Kesalahan fatal dari Dai Mumbai adalah terlalu meremehkan musuhnya. Sampai Tang San akhirnya memiliki kesempatan untuk mengaktifkan skill ketiganya, yaitu tali akar jaring laba-laba. Dan kali ini Dai Mumbai tak lagi bisa sembarangan memotong karena selain kuat, jaring tersebut juga mengandung racun yang sangat mematikan. Dengan ini pertarungan mereka pun berakhir dengan Tang San yang keluar sebagai pemenangnya. Setelah Tang San menyerap kembali racun yang sempat mengenai Dai Mumbai, pertarungan selanjutnya segera dimulai antara dirinya melawan Mang Hojun dan Oishike. Serangan pertama, Dai Mumbai masih menahan dirinya dengan hanya menggunakan 2 cincin rohnya saja. Namun serangan tersebut dapat diatasi oleh Mang Hojun dengan hampir mengeluarkan seluruh tenaganya. Cukup untuk menekan Dai Mumbai karena ia tak mempertimbangkan kalau api Mang Hojun telah meningkat semenjak dari hutan Sindu. Serangan berikutnya barulah Mumbai menggunakan kekuatan cincin roh ketiganya yang secara teori tak akan bisa Mang Hojun atasi karena disinilah letak perbedaan kekuatan mereka. Namun lagi-lagi ia meremehkan lawannya. Mumbai lupa kalau di pihak Mang Hojun terdapat Oishike yang secara terus-menerus dapat mensuplai energi untuk Mang Hojun, sehingga meski menggunakan tenaga penuh di setiap serangannya, Mang Hojun tidak khawatir akan kehabisan tenaga. Terlebih lagi ia tahu betul apa yang menjadi kelemahan dari Dai Mumbai. Mumbai adalah tipe petarung jarak dekat dan serangan gelombang jarak jauhnya hanya memiliki radius 10 meter saja, sehingga asalkan mereka bisa tetap menjaga jarak, kemungkinan menang mereka akan jauh lebih besar. Sekarang yang bisa dilakukan Dai Mumbai hanya bertahan sampai efek sosis terbang milik Oishike habis. Namun itu pun juga tak akan mudah karena Mang Hojun terus mendapatkan suplai energi dari Oishike sehingga serangannya bisa ia spam secara terus-menerus dari udara tanpa khawatir akan kehabisan energi. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao memerintahkan Tang San untuk sparring melawan Xiao Wu agar sama-sama menunjukkan skill ketiganya. Pertarungan mereka pun dimulai. Tang San pun cukup dibuat kewalahan di awal oleh Xiao Wu mengingat ia sudah lama tak berlatih bertarung dengannya. Ia kehilangan fokus setelah terkena serangan mata genit, skill kedua milik Xiao Wu. Ini menjadi kesempatan bagi Xiao Wu untuk segera mendaratkan serangan. Menanggapi hal itu, Tang San juga bertindak cepat untuk melindungi dirinya menggunakan skill ketiga jaring laba-laba. Namun penghalang itu dapat dengan mudah Xiao Wu terobos karena skill ketiganya ternyata adalah teleportasi. Ketika Xiao Wu sudah hampir menang, Tang San menggunakan jaring laba-labanya secara tiba-tiba yang membuat keduanya jatuh dengan posisi sama-sama terikat. Pada waktu itu juga Master Xiao segera menghentikan pertarungan dari para muridnya tersebut. Semuanya kemudian dikumpulkan untuk mendengarkan penjelasannya mengenai kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan.
Daimube sempat protes. Menurutnya pertarungan tersebut tidak adil karena dirinya yang sudah kehabisan energi saat melawan Tangsan harus berhadapan dengan Mang Hojun dan Oishige yang dalam kondisi prima. Namun Master Shio mengingatkan bahwa di pertempuran yang sesungguhnya musuh tak akan menunggu sampai ia memulihkan dirinya. Setelah ia panjang lebar menjelaskan kesalahan mereka masing-masing, Master Shio mengungkapkan kekecewaannya dari performa para murid pada latihan hari ini sehingga ia memutuskan untuk memberikan hukuman kepada mereka. Hukuman tersebut mengharuskan mereka untuk berlari memutari kota sebanyak 10 kali sambil membawa tas keranjang berisi batu tanpa ada yang boleh menggunakan kekuatan roh. Ia kemudian menegaskan bahwa mereka kini adalah sebuah tim, jadi sebelum semuanya selesai maka tak ada yang boleh makan. Kepala Akademi Flander sempat protes kepada Master Shio karena menurutnya hukuman itu terlalu berat jika para murid dilarang menggunakan kekuatan roh pelindung mereka. Namun Master Shio menjelaskan bahwa sebenarnya ini bukanlah latihan fisik, melainkan upayanya untuk melihat sudah sejauh mana hubungan baik antar murid sebagai sebuah tim yang solid. Nah, itulah tadi ulasan plot cerita dari Donghua Soulland di beberapa episode awal pada season keduanya. Sekarang waktunya kita membahas detail menarik dari tiap-tiap scene, memberikan opini dan penilaian pribadi. Dimulai saat Tang Hao mendatangi sebuah tempat berpasir dengan banyak sisa-sisa mayat prajurit yang berserakan seperti bekas medan peperangan. Diikuti suara burung gagak sebagai lambang kematian, karena burung gagak adalah burung pemakan bangkai. Di sini ini kita juga diperkenalkan karakter baru yang bernama Ah Yin, istri Tang Hao yang tentu sekaligus menjadi ibu dari Tang San. Ah Yin sendiri juga sudah pernah kita singgung bahwa ia merupakan siluman roh berusia 100.000 tahun yang telah berevolusi menjadi manusia, mirip dengan Xiao Wu. Di awal pertemuan mereka, Ah Yin juga merahasiakan identitas aslinya dari Tang Hao. Hingga saat identitas aslinya terbongkar, ia menjadi incaran para master roh dari organisasi bernama Balai Roh Pelindung, mengingat siluman roh berusia 100.000 tahun sangatlah langka. Dalam pelariannya bersama Tang Hao, ia dikejar oleh 2 orang master roh bergelar Dao Luo, salah satunya bernama Yue Guan. Kekuatannya adalah senjata berbentuk bunga krisan yang sekilas mirip dengan senjata rahasia dari Sekte Tang. Dalam live actionnya, ia pertama kali diperkenalkan saat menjadi juri turnamen pertarungan di Kerajaan Tiando. Memiliki penampilan yang jauh berbeda dengan pakaian yang dominan berwarna putih. Master roh kedua bernama Guemi, pemilik kekuatan bayangan kegelapan. Dalam kisahnya, mereka berdua adalah rekan yang sangat dekat. Namun meski sama-sama bergelar Dao Luo, mereka masih belum mampu mengalahkan Tang Hao. Sampai datanglah master roh bernama Xian Sunji yang merupakan pimpinan tertinggi di Balai Roh Pelindung pada eranya. Di sini terungkap fakta yang menarik, yaitu ternyata cincin roh siluman bisa diserahkan secara sukarela tanpa harus dibunuh oleh si penerima. Hal ini dibuktikan dengan Ah Yin yang memberikan cincin roh berusia 100.000 tahunnya untuk Tang Hao agar ia yang terdesak bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Dan uniknya lagi, setelah cincinnya diambil, Ah Yin tidak mati, melainkan kembali ke wujud semulanya. Bagi yang belum tahu, warna cincin roh menunjukkan usia dari cincin tersebut, di mana warna putih berarti berusia puluhan tahun, kuning ratusan tahun, ungu ribuan tahun, hitam puluhan ribu tahun, dan merah ratusan ribu tahun. Ada pula yang berusia jutaan tahun disebut cincin dewa yang berwarna keemasan. Cincin jenis ini akan kita bahas di lain kesempatan ya. Kita beralih ke scene yang memperlihatkan masa lalu dari Tang San. Dari sini semakin dipertegas bahwa kehidupan di sana jauh berbeda dengan dunia Dao Luo yang sekarang Tang San tempati. Di sana tidak ada istilah master roh, siluman roh, cincin roh, dan sebagainya. Di Sekte Tang merupakan perguruan bela diri biasa yang berfokus pada penggunaan teknik senjata rahasia. Meskipun Tang adalah marga dari Tang San, namun ia bukanlah orang asli dari sekte ini. Terlihat ketika ia ditindas oleh murid-murid lain dan mendapatkan kecaman sebagai orang luar. Namun anggapan ini berbeda dari tetua sekte yang menganggap bahwa tidak ada bedanya mau murid luar maupun murid dalam sekte, karena bakatlah yang jauh lebih penting. Hal ini sejalan dengan halusinasi Tang San sebelumnya di mana kasta murid luar dan murid dalam telah dihapuskan. Mungkin halusinasinya ini merupakan representasi dari keinginannya ya. Dan adegan ketika tetua sekte membiarkannya pergi dari perpustakaan rahasia merupakan adegan sebelum aksi kejar-kejaran di episode pertamanya. Hal menarik lain adalah kemunculan dari Kaisar Siluman Roh berwujud ular raksasa berkepala banteng. Master Shio menyebutnya banteng sanca ungu, namun nama aslinya adalah Daming. Dijelaskan bahwa ia ternyata jauh lebih kuat dari siluman kera raksasa. Diceritakan ketika mereka masih sangat kecil, Daming diselamatkan oleh Xiao Wu, sehingga membentuk persahabatan antar keduanya, dan Daming kemudian menganggapnya sebagai kakak perempuan. Trio Daming, Erming, dan Xiao Wu sering bermain bersama.
Setelah mereka menjadi siluman roh yang sangat kuat, mereka melakukan perjalanan ke pusat hutan Shindu untuk mendapatkan wilayah mereka sendiri. Sampai akhirnya karena suatu alasan, Xiao memutuskan untuk pergi ke dunia manusia. Beralih membahas mengenai ID card yang dimiliki oleh setiap Master Roh. Benda yang dikatakan sangat rahasia dan tak boleh sembarangan diperlihatkan kepada orang lain. Dijelaskan bahwa setiap Master Roh yang mendaftarkan dirinya ke dalam sebuah institusi resmi, maka ia akan mendapatkan ID card-nya. Di situ tercatat mengenai identitas serta perkembangan dari pemiliknya. Seperti nama pemilik, tanggal lahir, jenis roh pelindung, level yang telah tercapai, serta nama institusi yang mengeluarkan ID card tersebut. Dijelaskan juga jika terdapat perubahan seperti peningkatan level, maka haruslah didaftarkan lagi. Selanjutnya kita bahas kemampuan baru dari Tangsan. Setelah mendapatkan cincin ketiganya, rumput biru peraknya kini menjadi jauh lebih beracun dari sebelumnya. Tulang roh laba-laba yang sangat tajam, serta uniknya ia juga bisa menyerap kembali racunnya pada tubuh seseorang. Bicara soal kekuatan Tangsan, sampai sejauh ini karakter yang memiliki kekuatan non-roh pelindung hanyalah Tangsan. Kemampuan itu adalah mata iblis ungu dan tangan besi. Mata iblis ungu ternyata tak hanya berfungsi untuk melihat gerakan cepat layaknya Sharingan di anime Naruto. Diperlihatkan ia juga bisa menggunakannya untuk melihat aura seseorang. Hanya dengan sekali melihat, ia langsung bisa mengidentifikasi seorang Master Roh. Tidak hanya itu, mata ini ternyata juga bisa digunakan untuk menangkal serangan dari kekuatan hipnotis. Ia mengungkapkannya saat sparring dengan Xiao Wu. Menurutnya, jika sedari awal ia mengaktifkan mata tersebut, maka ia tak akan jatuh dalam hipnotis Xiao Wu. Sementara tangan besi memungkinkan pengguna mengeraskan tangannya untuk menangkis serangan, bahkan cukup kuat untuk menahan racun yang sangat mematikan. Kita pasti sama-sama sepakat bahwa dibanding live actionnya, Tangsan versi Donghuanya jauh lebih powerful ya. Adegan lain yang cukup menarik adalah latihan pertama yang diberikan oleh Master Xiao kepada para murid Akademi Sri Lanka. Sparring yang dilakukan Tangsan melawan Dai Mubai, secara teori harusnya dimenangkan oleh Dai Mubai karena ia berada 6 level lebih tinggi dari Tangsan. Namun Master Xiao mengatakan bahwa di kisaran level kurang dari 60, Master Roh tipe pengendali memang bisa lebih kuat dibandingkan Master Roh bertipe lain. Setidaknya jika selisih levelnya kurang dari 10. Perlu kalian ketahui bahwa Dai Mubai di sini lebih sopan dari versi live actionnya ya. Di live action, pada awal pertemuannya dengan Master Xiao, ia benar-benar memandang rendah gurunya tersebut. Ia justru mengatakan kalau belajar teori tak akan ada gunanya dalam pertarungan. Ia baru menyadari kesalahannya tersebut setelah ia bertarung dengan sang kakak. Ketika para murid harus menerima hukuman dari Master Xiao karena kesalahan yang mereka lakukan dalam pertarungan, Ning Rongrong dan Su Ying adalah dua murid yang sama sekali tidak dilibatkan sehingga harusnya mereka tidak dihukum. Namun karena hukuman ini adalah untuk menguji solidaritas mereka sebagai sebuah tim, maka mereka berdua secara sukarela bersedia untuk ikut menerima hukuman. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini ya pembahasan kita kali ini. Kalau kalian punya pendapat lain atau detail yang saya lewatkan, silakan menulisnya di kolom komentar ya.